Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita mengucap syukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Bapak yang kita boleh peringati tanggal 12 November kemarin. Kita mensyukuri tentunya kita bukan bapak-bapak yang sempurna, tetapi kita mensyukuri kita memiliki teladan Bapak. Itu Bapak yang di surga yang mengasihi kita begitu besar dengan mengorbankan dirinya untuk boleh menjadi manusia, menebus kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepadanya. Kita masuk dalam saat teduh. Selalu di setiap waktuku.
semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, kita diberikan lagi kesempatan untuk bersama-sama ada. Bersekutu bersama. Baik kita yang ada di tempat ini, maupun kita yang beribadah secara online. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam persekutuan dengannya. Di dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Karena besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita dan berlimpah kasih setianya, layaklah kita boleh memuji Dia. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan saat ini. Dan kami tahu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami untuk memberikan kami kuat untuk melangkah bersama-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup Tuhan Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan. besar Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana kami ada Tuhan, sebagaimana ku ada. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. diri menghadap tatamu Bapa. Karena kami tahu inilah anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Bila kami hidup Tuhan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagi setiap kami Bapa. surah bagi Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. besar Anugerah-Mu yang berlimpah kasih-Mu Tuhan. berlimpah Kasih-Mu semakin hari semakin
besar anugerah-Mu. Dan semakin hari Tuhan, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terpujilah Tuhan yang besar, yang layak kami puji. Jemaat silakan duduk. Dengan mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang rela untuk menebus dosa kita, agar kita tidak binasa. Mari kita datang di dalam doa pengakuan dosa. Ma Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mengaku dosa kita di dalam litani pengakuan dosa yang akan kita naikkan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita, itu sungguh-sungguh adalah sebuah penyesalan dosa, sebuah pengakuan, dan sebuah kerinduan untuk Allah yang penuh kasih, mengampuni, memulihkan hidup kita kembali. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran hukum-hukum-Mu yang suci, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini. Salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Mari sama-sama kita mohonkan Bapak Ibu. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengimani. Doa kita didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Dan inilah berita anugerah bagi kita semua yang sungguh-sungguh datang di hadapannya dan rindu untuk Tuhan memulihkan hidup kita. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada yang lebih besar daripada anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia, baik yang percaya maupun mereka yang tidak percaya. Ketika kita boleh merespon anugerah besar ini, mari dengan sukacita, sehingga jemaat kita bangkit berdiri, kita memperbaharui komitmen kita dengan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Yohanes, pasal yang pertama ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Bila ini menjadi komitmen kita bersama, dan jemaat silakan duduk kembali. Jadi komitmen kita bersama ketika kita melangkah di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita. Karya yang besar, karena salibnya
kita boleh memperoleh keselamatan. Kita mensyukuri akan berkat ini. Kita pujikan dan kita syukuri akan firman-Nya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya sebentar lagi. Biarlah melalui pujian ini boleh mengantarkan kita menjadi hati tanah yang syukur. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan kami Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Sumber pengharapan. Karena kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus Engkaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Hanya karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. mari bersama Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Hanya Kau Tuhan di hidup. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Kau berikan hidup yang baru. Karena darah-Mu yang menyucikan, Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. oh Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Hanya karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, ini kami semua anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk saat ini hati kami kembali disentuh, sehingga kami sungguh-sungguh bisa merasakan kasih Tuhan. Terutama bagi kami
yang saat ini sudah merasa kering, sudah jauh dari kasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Biarlah waktu pemberitaan firman Tuhan ini menjadi waktu yang berharga, di mana pemulihan terjadi bagi kami, ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Pimpin hamba-Mu dalam segala kekurangan. Biarlah hanya Tuhan yang berbicara bagi hamba terlebih dahulu, bagi semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dan ada di tempat masing-masing. Berbicaralah Bapa yang baik, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk semuanya, jemaat Tuhan. Shalom sekali lagi. Saya melihat pemandangan yang berbeda hari ini. Bapak Ibu, jujur saya harus katakan saya agak grogi. Setelah sekian lama saya khotbah berhadapan dengan bangku kosong dan beberapa pelayan saja, saat ini saya sudah bisa lihat beberapa Bapak Ibu, hati saya senang sekali, rasanya hangat sekali. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kita semua. Terima kasih untuk beberapa orang tua kita yang sudah hadir lagi di sini. Senang Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Mari kita terus percaya dan beriman. Ada waktunya, nanti lebih banyak lagi. Kondisi akan semakin baik, kita bisa kembali beribadah seperti itu. Amin. Kita juga bersyukur kita punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar satu firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes 3 ayat 16, satu ayat saja, dan nanti kita akan lihat beberapa ayat yang akan melengkapi bagian firman Tuhan ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sudah ada di layar, Bapak Ibu silahkan berdiri. Mari saya mohon berdiri dan kita sama-sama baca. Ya, kita baca bersama-sama dengan segenap hati, mari kita resapi kata-kata ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, satu hari ada seorang pria, dia sedang berjalan di tengah teriknya matahari. Lelah sekali dirasakannya karena ini sudah dari pagi dia jalan. Kemudian dia berpikir, aduh mulai dehidrasi, butuh untuk istirahat sebentar. Ketika dia melihat sekelilingnya, tak jauh dia melihat di sana ada sebuah warung kopi. Wah, ini warung kopi lumayan ramai juga. Berarti bolehlah saya ada di situ sebentar, saya mau ngopi sebentar sekaligus. Saya duduk dulu, pegel kaki saya. Nah, tapi melihat di dalam warung kopi itu ketika dihampirinya, kok kayaknya ada pembicaraan yang seru di dalam ya. Setelah dia pesan kopi, dia duduk, dia mulai nguping. Ini orang-orang di dalam sedang bahas apa sih? Kayaknya ada satu pembahasan yang kok hampir semua orang di tempat itu sedang tahu. Ini berita apa ya? Ternyata Bapak Ibu, dikatakan bahwa orang-orang itu didengarnya ngobrol, ada seorang bapak yang dia sudah familiar dengan nama ini. Oh, ini nama seorang pejabat, seorang pengusaha, pokoknya orang terkenal. Dan memang terkenal baik. Orang ini terkenal baik, dia tahu nama ini. Yang sedang dibicarakan orang-orang di situ adalah si pejabat ini sedang ada di kota mereka, di tempat mereka tinggal. Ngapain? Oh, dia sedang mengunjungi satu keluarganya. Ada satu keluarganya yang bisa dikatakan sangat terbatas, hidupnya sangat pas-pasan, miskin. Sehingga si bapak ini dikatakan datang khusus untuk mau menolong, mau membantu keluarganya tersebut. Orang-orang sedang berbicara mengagumi, wah beruntung sekali ya keluarga itu punya orang kaya sebagai saudaranya. Si bapak ini sambil dia mulai nyeruput kopinya, dia mulai berpikir dalam hati. Miris ya dengernya. Dia teringat, dari pagi dia sudah keluar dari rumahnya, dia sedang mencari pekerjaan, beberapa tempat sudah dijalaninya, dan tidak ada satupun pekerjaan yang bisa didapatkan. Apalagi sejak pandemi, benar-benar sulit dia cari pekerjaan. Dari tempat pekerjaannya yang dulu sudah dirumahkan, sampai sekarang gak ada panggilan. Hari ini cari kerja gak ada juga. Kok dengar kabar enak sekali. Dalam hatinya pastilah berpikir beruntung sekali jadi orang yang ditolong itu.
Ya, tapi daripada dia dengar lama-lama kupingnya panas, hatinya juga jadi nggak enak, akhirnya diputuskan untuk pergi. Dia minum kopinya, selesai dia bayar, dia jalan. Sambil dia jalan dengan lunglai, tiba-tiba Bapak Ibu, ada mobil, tiba-tiba ngerem berhenti di depannya. Dia bingung, ini mobil salah jalan atau kenapa ya? Ternyata benar, ada mobil berhenti di depannya dan seorang pria turun dari mobil ini. Menghampirinya. Ya pikir ini mungkin salah orang, apa saya salah jalan ya? Tapi enggak. Benar Bapak Ibu, pria dalam mobil yang bagus itu, terlihat ada pengawalnya juga beberapa, sedang datang menghampirinya dan tiba-tiba menyerahkan sesuatu kepadanya. Dia bilang, ini buat Bapak. Iya, terima saja. Anda membutuhkan ini. Ibu tahu nggak? Itu cek. Di dalamnya ada sejumlah uang tertulis di situ. Dan ketika dia melihat nolnya, dia nggak bisa ngerti. Ini nolnya banyak sekali. Ini nyebutnya bagaimana? Aku nggak pernah tahu ini bahasa apa ya dipakai. Bilangnya apa ini nol sebanyak ini? Dia bingung. Bapak tersebut menepuk pundaknya dan bilang pergunakan sebaik-baiknya ya. Kemudian dia masuk ke mobilnya, pergi. Bingung, itu yang dirasakannya. Gak percaya, dia tahu uang ini bisa untuk hidupnya, hidup anaknya, hidup cucunya. Ini banyak sekali. Ini orang kaya yang diceritakan di tempat kopi tadi, kenapa bisa ada di depan saya? Sampai untuk berpikir pun dia gak sanggup. Speechless, benar-benar gak bisa ngomong. Bapak Ibu, saya membayangkan pria ini mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menyadari, benar gak sih aku sudah gak miskin lagi? Benar gak sih aku ini sudah gak kekurangan lagi untuk beli ini, beli itu? Benar gak sih aku sekarang kaya raya, hidup nyaman? Benar gak sih? Tema firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk kembali mengingat. Kalau pria itu begitu beruntung dengan rezeki, dengan berkat, dengan apalah namanya yang rasanya besar sekali untuk hidupnya tiap-tiap hari. Tapi hari ini kita mau belajar. Hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kita melihat lebih jauh lagi daripada uang yang diterima oleh pria itu. Hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita untuk kembali mengingat betapa kita sangat beruntung. Betapa kita sangat berharga. Betapa kita memiliki apa yang tidak bisa dimiliki bahkan oleh si Bapak yang kaya ini. Bapak Ibu, karena kasih-Nya bagi dunia ini. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu sedang berbicara tentang kasih-Nya Allah. Sebelumnya dijelaskan bahwa ukuran daripada kasih-Nya Allah itu dikatakan di sini besar sekali melampaui ruang, waktu, dan tempat. Kasih Allah itu telah dimulai sejak dari kekekalan sampai kekekalan. Saya sungguh-sungguh rindu ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam waktu singkat ini. Kita bisa kembali menemukan jika kasih itu sebenarnya sudah ada dalam hidupku. Sudah begitu besar. Kenapa aku bisa sampai melupakan kasih itu? Seluruh cerita Alkitab berbicara tentang kasih Tuhan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dari kekekalan sampai pada kekekalan, semua bicara tentang kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8b, sebab Allah itu adalah kasih. Ini kembali ditegaskan oleh Yohanes. Sehingga kasih Allah itu mutlak, kasih Allah itu bersifat kekal, melekat pada dirinya. Itu sifat utama Allah. Kasih itu, karena begitu besar kasih-Nya itu, yang ada, yang kekal, kasih itu diberikannya bagi dunia ini. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia, Alkitab sedang ingin menunjuk pada kondisi yang tidak sesuai
seperti yang Allah rancangkan. Alkitab berbicara tentang manusia yang sudah gagal menjadi seperti yang Allah rencanakan ketika Dia menciptakannya. Di dalam dunia ini, yang dikatakan dunia ini berbicara tentang manusia yang sering sekali mengecewakan Allah. Berbicara tentang dunia yang telah jatuh dalam dosa. Berbicara tentang manusia yang hatinya selalu cenderung hanya ingin melakukan yang jahat dan yang jahat. Tapi untuk semua hal tidak baik ini, di awal sudah dikatakan, karena begitu besar kasih Allah untuk dunia yang rusak ini. Apa yang dilakukannya? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan. Dikatakan mengaruniakan karena ini bukan sebuah hadiah kecil, bukan uang yang nolnya banyak. Ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu hitung, kamu bayangkan. Karena ini sesuatu yang bersifat kekal. Kekal karena supaya setiap orang percaya yang sudah menerimanya, menerima kasih ini, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang percaya kepadanya, supaya setiap anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya pastilah anak-anak Tuhan, mereka memiliki hidup yang kekal. Di tengah dunia yang rusak ini, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepadanya, mereka memiliki hidup yang kekal. Bahkan bagian ini diulang kembali oleh Yohanes, penulis yang sama. Dia katakan bahwa dalam hal ini kasih Allah dinyatakan kepada kita. Ya, utus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Yaitu bukan kita yang mengasihinya, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, saya tidak ingin berhenti hanya bicara tentang kasih Allah. Saya ingin membuka pemikiran kita, mengingat kembali bagaimana besarnya kasih Allah. Tapi nggak berhenti cuma di situ. Bapak Ibu, kita akan semakin masuk lebih dalam untuk bisa memikirkan, memahami, mengagumi Allah mengasihi kita dan putra yang diberikannya bagi dunia ini, yaitu Yesus Kristus juga sangat mengasihi kita. Ketika Dia menjadi korban bagi penebusan dosa kita, itu dilakukannya juga karena kasih. Karena Dia mengasihi dunia ini. Bapak Ibu, kita berbicara, kita tahu Yesus mengasihi saya, Dia berkorban bagi saya. Ya, mungkin kita hanya berpikir tentang kayu salib. Mungkin kita hanya berpikir tentang penderitaannya, menjelang hari-hari kematiannya. Mungkin kita berpikir, ya Yesus bayi, ya seorang Tuhan jadi manusia, ya Dia menderita untuk itu. Betul, betul itu semua cerita tentang Yesus. Itu semua yang dijalani Yesus. Tapi pernahkah kita berpikir lebih dalam? Bahwa hidup Yesus bukan hanya tentang hari-hari menjelang kematiannya. Bukan hanya tentang hari-hari ketika Dia lahir di palungan, di tempat yang hina. Hidup Yesus juga berbicara tentang hari-harinya 33 tahun di dunia. Setiap hari yang dilaluinya. Mungkin Alkitab tidak jelaskan, terperinci tiap-tiap waktu. Tapi hari-hari yang dilaluinya, itu juga pasti adalah sesuatu yang luar biasa. Bayangkan seorang Tuhan yang tidak terbatas. Tapi Dia berinkarnasi. Masuk ke dalam karn, daging. Masuk ke dalam daging menjadi manusia, itu yang Dia maksudkan. Saya ingin mengajak kita memahami kasih-Nya Bapa besar, kasih-Nya Yesus Kristus itu juga teramat besar. Kehidupan Yesus dimulai dari Dia menjadi seorang bayi. Bayi biasa, benar-benar bayi. Bukan bayi ajaib yang ketika dia mau lapar, kemudian dia bilang makan, datang makanan. Bayi yang tidak berdaya, di mana-mana bayi itu ya pasti ya begitu, cuma bisa diletakkan, dia cuma bisa kalau mau pipis atau BAB dia cuma nangis. Kalau dia lapar dia nangis. Kalau dia mau sesuatu dia bergeliat, kemudian kalau dia senang dia tertawa, nggak bisa ngomong apa-apa. Semua hidupnya tergantung dari orang tuanya. Pernahkah kita membayangkan seorang Tuhan menjadi sangat terbatas? Hanya bayi. Kalau tidak orang tuanya memindahkannya ke satu tempat, ya nggak bisa. Kalau bukan orang tuanya yang menyuapinya selapar apapun dia, nangis pun dia, tapi kalau orang tuanya tidak suapkan makanan, dia tetap akan lapar. Tak berdaya. Orang bayi
Dia tetap harus diajarkan bagaimana caranya beretika. Dia harus diajarkan bagaimana caranya berdoa. Karena dia benar-benar manusia biasa. Ibu pernahkah menyadari? Dalam hidup Yesus itu, dia bukan hanya bertemu dengan orang-orang baik. Walaupun dia jelas baik, kudus. Di sepanjang hidupnya Yesus bertemu dengan orang-orang yang mengkhianatinya, orang-orang yang mencacinya, orang-orang yang tidak suka kepadanya. Kita jarang memikirkan bagaimana Yesus secara psikologis juga ketika dia dihina. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia tidak seperti manusia biasa merasa sakit juga? Ketika diomongin, ketika diperlakukan tidak baik, ketika dilempar, ketika diusir. Kasih Yesus tidak hanya berbicara tentang darah yang tercurah. Walaupun kita tahu itu satu kasih yang luar biasa. Kasihnya dimulainya tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari di 33 tahun hidupnya. Kenapa ya? Yesus itu kenapa sih nggak bergaulnya sama orang-orang rohaniawan aja, sama kaum Sanhedrin aja? Dia kan anak Allah, dia tahu kitab Taurat dari mulai kecil pun dia sudah tahu semuanya. Tapi kenapa Yesus itu bergaulnya malah milih, ya ampun, sama wanita yang berzina, sama pemungut cukai, sama orang-orang jahat, sama seperti Sakeus, sama apa ya? Kenapa nggak milih bergaul sama kaum intelektual? Mana nggak ya kita memikirkan seperti itu? Bapak Ibu, Yesus bukan orang yang hidup di dunia lain ketika dia ada di dunia ini. Dia bukan orang yang hidup dijaga oleh pengawal-pengawal sehingga dia nggak tersentuh oleh hal-hal yang mungkin bisa menyakiti hatinya. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat, dia hidup di tengah-tengah bangsanya yang pada saat itu pun sedang terjajah. Dia hidup di tengah masa-masa yang tidak enak, Bapak Ibu. Ada satu tulisan yang cukup bagus ya. Ditulis oleh seorang penulis dari Jepang namanya Susako Endo. Dalam bukunya yang berjudul A Life of Jesus, dia membuat satu percakapan, satu dialog. Dialog antara Yesus dengan Yudas. Ini fiktif sih, tapi dialog ini yang ada di dalam pikiran Susako Endo ini justru menarik saya karena ya benar juga nih apa yang dikatakannya. Dia katakan seperti ini kepada Yesus. Yudas Iskariot ngomong sama Yesus. Guru, kau bilang kau datang untuk orang tertindas. Kau bilang kau datang untuk orang berdosa, untuk orang miskin. Tapi tahu nggak kau guru, bahwa caramu itu justru nggak menolong kami. Engkau menunjukkan kepedulianmu, engkau menunjukkan keberpihakanmu kepada orang miskin, pada orang tertindas. Apa kau pikir kami bahagia dengan caramu seperti itu, guru? Enggak. Orang-orang ini nggak senang dibegitukan. Bukan kami nggak menghargai empatimu, guru. Tapi kami itu butuh orang yang menolong kami, bukan butuh orang yang sama-sama miskin juga kayak kami. Bagaimana orang sederhana, orang yang juga pas-pasan menolong kami juga. Kami butuh seorang juru selamat yang benar-benar juru selamat. Tolong kami keluar dari masalah, bukan jadinya ikut-ikutan sama kami juga hidupnya banyak masalah. Ya, sebuah dialog yang menarik hati saya. Menggelitik memang. Tapi Bapak Ibu, benar sekali. Bagi manusia sulit memang untuk memahami cara Allah menyelamatkan kita. Karena tidak seperti yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Tapi justru itu yang Tuhan lakukan. Bagi orang Yahudi, seorang juru selamat itu harusnya benar-benar bisa mengangkat mereka, melepaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Tapi justru Tuhan melakukan yang lain. Ini bukan soal gagah-gagahan. Ini bukan seperti caranya kamu, kata Tuhan. Tapi melalui cara seperti ini, Tuhan ingin menunjukkan inilah yang namanya kasih karunia. Inilah yang artinya berkorban. Inilah yang artinya memberikan hidup.
Inilah kasih yang menyentuh hati. Inilah kasih yang menjawab kebutuhanmu yang paling penting. Lebih daripada sekedar tentang makan minum. Yang Tuhan ingin yakinkan, tidak ada yang bisa lakukan ini kecuali aku. Mungkin orang lain punya uang, tapi dia nggak bisa lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Bahkan ketika seseorang memiliki seluruh dunia ini pun, dia tidak bisa membebaskan manusia lainnya dari dosa. Ya, Bapak Ibu, Charles Wesley. Kalau Bapak Ibu mungkin sering dengar nama John Wesley. Nah itu kakaknya, kalau adiknya bernama Charles Wesley. Kalau John Wesley itu dia berkhotbah, punya karunia berkhotbah yang sangat baik. Kalau Charles Wesley ini dia pintar membuat lagu, lirik-lirik lagu rohani, membuat lagu-lagu yang sangat memberkati. Dia berkata seperti ini, dia, Yesus, telah mengasihi kita karena dia ingin mengasihi. Dan tidak ada alasan yang bisa diberikan untuk kasihnya, kecuali karena kehendak baiknya yang berdaulat. Dia bicara tentang goodwill, ini memang karena niat baiknya Tuhan, kehendak baiknya, bukan karena kamu. Kamu mau sebaik apapun, kamu mau bayar apapun, gak bisa kalau Tuhan gak mau. Tapi karena dia ingin, dia memilih untuk mengasihi. Memilih untuk mengasihi kita. Bapak Ibu, Yesus bisa kok memilih untuk kecewa pada kita, karena kita terlalu sering menyakiti hatinya. Tapi dia memilih untuk tetap mengasihi kita. Dia tinggalkan kita. Dia memilih untuk bertahan dan memenangkan kita. Melalui darahnya yang tercurah untuk menebus dosa kita. Becker katakan dalam bukunya Knowing God, mungkin beberapa Bapak Ibu sudah ada yang baca buku ini. Dia katakan seperti ini, pada saat kita melihat hikmat Allah, kita melihat sesuatu dalam pikiran Tuhan. Pada saat kita memikirkan tentang kuasa Tuhan, kita melihat tangannya yang perkasa. Saat kita memikirkan firman Tuhan, belajar tentang perkataannya yang penuh dengan kuasa. Tapi sekarang, saat kita merenungkan kasih Tuhan, kita melihat ke dalam hatinya Tuhan. Hatinya yang sangat mengasihi kita. 2 Korintus 8 ayat 9 katakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa dia, oleh karena kamu, dia menjadi miskin meskipun sekalipun dia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, bahasanya sederhananya, Paulus ingin katakan seperti ini. Supaya dalam kemiskinan Tuhan kita jadi kaya. Dan supaya dalam kematiannya kita menjadi hidup. Pada bagian ini, bisakah Bapak Ibu melihat lagi yang tidak dilakukan Tuhan? Semuanya sudah dilakukannya. Supaya kamu kaya, aku rela miskin. Supaya kamu hidup, aku rela mati untukmu. Dan manusia bisa katakan, asal kau bahagia, apapun akan kulakukan. Asal kau bahagia. Itu bentuk kasih yang paling besar yang bisa dilakukan manusia. Asal kau bahagia. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, ya kita tahu ya Bapak Ibu, saat ini kita sedang mendoakan Ibu Mira yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Ya, kita masih terus berdoa, kita percaya Tuhan akan menolong ya. Beberapa waktu saya boleh berbicara dengan Pak Feni, dengan suami Ibu Mira ya, dengan Ibu Mira. Dan kemudian ketika diceritakan tentang diagnosa dokter bahwa diharuskan menjalani beberapa perawatan ya, tindakan dokter ya, terapi dan sebagainya. Pak Feni katakan seperti ini, bahwa Bu Mira itu butuh banyak hal, butuh dukungan, butuh support yang luar biasa, butuh dana yang besar juga, butuh semangat. Bapak Ibu, katakan Pak Feni seperti ini, saya dan keluarga akan lakukan apapun sampai titik darah penghabisan. Saya akan usahakan untuk kesembuhan Ibu Mira. Saya terharu mendengarnya. Kasih yang begitu besar dari seorang suami. Aku akan lakukan apapun. Penting kamu sembuh.
manusia katakan, aku akan lakukan apapun asal kau bahagia. Kalau Tuhan kita, Yesus Kristus katakan, apapun akan kulakukan asal kau selamat dari hukuman dosa. Apapun kan kuberikan, nyawaku pun kukorbankan, asalkan kau bisa kelak bersama-sama denganku di surga. Apapun akan kulakukan. Adakah kasih yang lebih besar daripada itu Bapak Ibu? Sekarang kita semakin bisa menyadari betapa besarnya kasih Tuhan. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan untuk semua pengorbanan besar yang Tuhan sudah lakukan untuk kita? Jawabannya hanya satu, bersyukur. Bersyukur untuk semua anugerah yang kita terima. Pasti bersyukur. Ya, tapi bagaimana caranya kita bersyukur? Dalam komitmen kita tadi, pembaruan komitmen kita sudah membaca. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Dikatakan cara kita bersyukur adalah kita harus menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan adalah hiduplah seturut kehendaknya. Menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Stop melakukan dosa. Inilah kasih karunia itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Bapak Ibu, kita menyenangkan Tuhan bukan supaya kita ini akhirnya dikasihi Tuhan, tapi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mungkin saat ini hidup kita jauh dari Tuhan, mungkin saat ini kita sedang ada dalam masa-masa kekeringan, persekutuan kita tidak ada lagi dengan Tuhan, doa pun sudah tidak pernah lagi. Kita mungkin berjalan dengan segala keinginan hati kita, maunya saya, kesenangan saya. Tapi di sini firman Tuhan berkata, turuti perintahku, kalau kau mengasihiku, datang kembali kepadaku. Kasihi Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Bagaimana cara mensyukuri kasih setia Tuhan yang begitu besar? Caranya adalah dengan kasihi sesama. Di bagian selanjutnya dari pembaruan komitmen kita tadi katakan, inilah yang harus kau lakukan perintah Tuhan. Kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saya sengaja meng-capture foto ini ketika saya ada di salah satu tempat makan Bapak Ibu. Ya, kalimatnya menarik sehingga saya capture dan ada benarnya juga kalau saya memikirkannya. Dikatakan sini orang sayang belum tentu bertahan. Tapi orang yang bertahan sudah pasti saya. Saya langsung mengingat pribadi Yesus. Ya, saya orang yang tidak layak untuk dikasihi, tapi dia bertahan. Betapa seringnya saya pergi meninggalkannya, tapi dia tetap bertahan. Ada suami yang bisa berkata, bukan saya nggak sayang sama istri saya, tapi saya nggak bisa bertahan lebih lama lagi hidup dengannya. Aduh, tersiksa. Ada orang, ada anak yang bisa katakan, aku bukan nggak sayang mamaku, papaku, tapi mereka tuh loh orang tua yang sangat mengecewakan. Aku bukan nggak sayang mertuaku, tapi mertuaku itu keterlaluan. Dia pilih kasih dengan anak-anaknya, dengan menantunya. Aku bukan nggak sayang anakku. Tapi dia anak yang sudah memalukan keluarga dengan segala tingkah bodohnya. Aku bukan gak sayang dengan karyawanku. Tapi ini loh, karyawan yang susah sekali diajak kerjasama. Gak tahan. Kalau bisa keluar, dia keluar saja dari tempat ini. Bapak Ibu, kita mengasihi sesama. Bukan supaya kita dikasihi Tuhan. Tapi karena kita sudah lebih dulu merasakan kasih Tuhan. Sehingga kita pun harus mengasihi sesama kita. Terlebih dulu Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Ingat ini Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan kasih kita untuk mengasihi sesama, kita gak akan mungkin bisa. Ada banyak kasih yang diawali dengan hal-hal yang terlihat begitu indah. Tapi ketika tidak ada kasih Tuhan di dalamnya, lambat laun kasihnya akan kering, kasihnya akan hilang. Banyak orang ketika pacaran begitu indah, di awal pernikahan wah indah sekali. Menjalani pernikahan, semakin hari rasanya semakin kering. Tidak ada lagi yang namanya cinta kasih. Makin retak.
Ketika kita mengasihi berdasarkan hanya pada kasih yang kita miliki, pasti akan gagal. Tapi ketika kasih Tuhan sudah lebih dulu ada dalam hidup kita, kasih itulah yang akan mengalir, membuat kita bisa mengasihi orang lain, bahkan orang yang tidak layak untuk dikasihi. Efesus 3 ayat 18-19. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapak Ibu, dua kata di sini. Sudahkah kita memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan? Setelah itu, sudahkah kita mengalami sendiri kasih Tuhan itu di dalam hidup kita? Kalau kita sudah paham akan kasih Tuhan, kita sudah mengerti, pasti akan ada ucapan syukur yang besar dari hidup kita. Kita pasti akan menghargai betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kalau kita sudah paham itu dengan baik, kita sudah memilikinya, kita mengalami kasih Tuhan, kita pasti bisa mengasihi orang lain lagi. Bagaimana cara mengasihi orang lain? Seperti yang Yesus sudah lakukan di masa hidupnya. Tirulah cara yang Yesus lakukan. Itulah cara mengasihi orang. Bapak Ibu, di sekolah minggu dulu, saya suka baper, suka terbawa perasaan kalau saya pas mendengar cerita dari guru sekolah minggu tentang anak yang hilang. Anak bungsu yang memilih meninggalkan ayahnya, meminta semua bagiannya, dia pergi ke tempat yang jauh untuk berfoya-foya, mengikuti segala keinginan hatinya. Tapi ketika dia pergi, orang tuanya tidak mengutukinya. Walaupun saya tahu orang tuanya kecewa dengan keputusan anak ini. Tapi apa yang dilakukan sang ayah? Dikatakan di dalam Alkitab, dia menunggu anaknya. Dia menunggu. Kalau guru sekolah minggu saya bilang, setiap hari dia bangun pagi-pagi, dia melihat ke ujung jalan, dia melihat apakah anakku ada datang kembali lagi. Oh enggak, dia masuk ke rumahnya sampai sore. Pagi lagi dia begitu dilakukannya setiap hari. Dia selalu menunggu anaknya kembali. Sampai pada suatu hari Bapak Ibu, dia benar-benar melihat di ujung jalan sana, anaknya sedang datang mendekat kembali ke rumahnya. Anak yang dalam ketakutan, rasa bersalah setelah kehilangan semuanya. Tapi akhirnya memutuskan untuk kembali lagi kepada sang bapa. Karena dia tahu hati bapaknya pasti tidak akan membencinya. Ketika sang ayah melihat anak tersebut, spontan dia berlari-lari. Dia menjumpai anaknya yang masih di ujung jalan. Dia datang menjumpainya. Dia memeluknya dengan kasihnya. Dia begitu bersukacita anaknya itu kembali lagi. Dia merangkulnya dan membawanya pulang. Bahkan dia mengadakan pesta untuk anaknya tersebut. Tak tahu berapa lama menunggu. Tapi dia tidak pernah kehilangan harapan untuk menunggu anaknya kembali. Bapak Ibu, betapa seringnya kita mengecewakan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan aku butuh kesembuhan. Dan sepertinya Tuhan tidak menjawab, tidak memberikan kesembuhan. Kita kecewa, kita pergi tinggalkan Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong pulihkan masalah ekonomi keluargaku. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doaku. Kita katakan Tuhan jahat. Aku gak percaya Tuhan lagi. Jika kita berkata Tuhan, rumah tanggaku seperti apa? Seperti ini Tuhan. Diambang kehancuran. Tapi sepertinya Tuhan tidak mengulurkan tangannya, mengangkat, menolong, membenahi keluargaku. Kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi hari ini ingatlah, seberapapun kita sudah mengecewakannya, memilih jalan kita sendiri yang kita tahu itu salah, Tuhan setia menunggu kita.
Dia menantikan kita kembali kepadanya. Bapak Ibu, saat ini mungkin Tuhan sedang menunggu kita yang sudah lama tidak pernah berdoa lagi. Tuhan menunggu kita. Ketika saya mengingat cerita ini, ada masa-masa di dalam hidup juga saya harus bergumul dengan banyak hal. Saya sedih, saya merasa saya hancur, saya merasa saya sendiri. Pada saat ini, pada saat-saat seperti ini, saya mengingat Bapa itu menunggu kapan aku datang kepadanya. Dia menunggu kapan aku berseru, Tuhan, aku sudah gak tahu lagi mau buat apa. Tuhan, aku menyerah. Tuhan, aku lelah. Itulah waktu yang dinantikannya untuk merangkul kita kembali. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Pujian ini tercipta. Saya ciptakan ketika saya sedang merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa tidak baiknya saya. Tapi Dia menunjukkan hanya aku yang bisa mencintaimu. Hanya aku yang bisa mengasihimu. Hanya aku yang terus berjuang menunggumu sampai engkau kembali. Sampai engkau bisa melihat satu-satunya kasih yang paling besar adalah kasih yang aku berikan. Aku tidak pernah menyerah untuk memenangkan hati. Saya dikuatkan. Saya merasa ingin menangis ketika saya mengingat Tuhan mengatakan, aku selalu menunggu kembali padaku. Bapak Ibu, mari kita menikmati pujian ini. Dan biarkan Tuhan berbicara bagi kita secara pribadi. Untuk kita bisa menikmati bagian ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudari, teman-teman yang sudah ambil bagian. Sehingga lagu ini bisa kita nikmati bersama. Terima kasih untuk
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar sungguh-sungguh menjawab kegelisahan kami saat ini. Izinkan kasih-Mu sungguh-sungguh menyentuh hati kami, Tuhan. Kami mengingat bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, yang membuat hidup kami berharga. Izinkan kami untuk kembali datang kepadamu, untuk kembali bisa menikmati indahnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk perjuangan cinta-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar bagi hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami. Ajarkan kami untuk mengasihi-Mu, Tuhan. Dengan sepenuh hati kami. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, proyek ketaatan yang kita lakukan dalam 1 minggu ini, saya hanya ingin Bapak Ibu mengambil waktu Bapak Ibu. Ambil waktu dalam 1 minggu ini, kalau bisa segera ya. Ambil waktu untuk Bapak Ibu merenungkan satu topik, kasih Allah. Melalui 2 pertanyaan ini, silahkan Bapak Ibu untuk merenungkan tentang kasih Allah. Yang pertama, bagaimana kualitas dan tingkat kasih yang saya tunjukkan kepada pasangan saya, kepada keluarga saya, tetangga, orang-orang di gereja, dan orang-orang di tempat kerja saya. Bagaimana saya menunjukkan kualitas kasih saya. Dan yang kedua, mari kita merenungkan apakah saya sudah membiarkan kesetiaan saya terbagi sehingga Allah tidak lagi memiliki seluruh hati saya. Setelah itu jawabannya, silahkan Bapak Ibu bawakan terlebih dahulu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengoreksi, biarkan Tuhan menolong dan berbicara bagi kita secara pribadi. Dan setelah itu Bapak Ibu boleh men-sharingkannya juga di dalam pertemuan kita di PDP untuk poin-poin ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, Allah tidak pernah menyerah di dalam kasih-Nya. Dia butuh komitmen kita, Dia butuh pengakuan kita. Mari dengan sikap berdiri, kita mengakui iman kita. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita mensyukuri akan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita yang terus mengalir dalam usaha pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan. Tidak mudah untuk mengerjakannya, mengusahakannya, tapi kita percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Seperti firman yang terdapat di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan sendiri mula persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Pertama untuk kas gereja, yang Bapak Ibu bisa juga pindai melalui QRIS yang tersedia, dan juga persembahan diakonia untuk teman-teman kita, untuk saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kita juga boleh memberikannya melalui persembahan diakonia dan juga melalui QRIS yang tersedia. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dari Tuhan. Tidak terhitung berkatnya, tidak terhitung apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun gelombang kehidupan menimpa, tapi Tuhan selalu ada. Bila gelombang kehidupan
Kita mensyukuri berkat Tuhan, dan biarlah berkat itu boleh melangkah kita bersama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan juga untuk beberapa pokok doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur kalau kami saat ini bisa memberi. Kami memberi karena kami mengingat kebaikan Tuhan yang sudah lebih dulu memberi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap uang yang sudah dikumpulkan, sehingga majelis diakan dapat mengelola dengan baik untuk dipakai bagi pekerjaan pelayanan di GKKA. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini rindu untuk memberikan, tapi terbatas dalam banyak hal. Biarlah kemurahan Tuhan juga Tuhan berikan bagi mereka, sehingga bisa memberi pada waktu-waktu yang akan datang. Kami juga mau bersyukur Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, supaya ketika kami telah memahami akan kasih Tuhan, kami mengalaminya dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh bisa punya kerinduan untuk membagikannya. Tuhan, mampukan kami membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Biar itu dimulai dari diri kami, keluarga kami, dan juga bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Kiranya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Dalam masalah ekonomi, Tuhan terus menolong kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, bagi keluarga-keluarga yang saat ini bergumul dengan keadaan ekonomi. Tuhan, bukakan pintu berkat. Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Dalam masalah pekerjaan, Tuhan kiranya terus campur tangan. Tuhan menolong setiap kami yang saat ini rindu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, bukakan pintu-pintu kesempatan. Bagi kami yang sudah memiliki pekerjaan, ajar kami untuk menjaga pekerjaan kami, mensyukurinya dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, untuk relasi kami satu dengan yang lain. Dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami bersama jemaat, dalam kehidupan kami bersosialisasi. Biarlah Tuhan terus hadir, terus tolong kami. Mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, baik yang sekolah secara online maupun yang sudah bersekolah onsite. Kiranya Tuhan terus menolong, sehingga semua anak-anak bisa memakai kesempatan belajar dengan penuh sukacita, giat belajar, bisa saling bekerja sama dengan baik dengan orang tua dan juga dengan teman-temannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa, membawa setiap saudara-saudara kami yang bergumul dalam masalah kesehatan. Berikanlah belas kasihan-Mu Tuhan bagi Ibu Mira. Tuhan terus menolong supaya kalau Tuhan izinkan bergumul dengan sakit penyakit ini, Tuhan juga hadir untuk memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk proses pemulihan Ibu, pengobatan ke depan. Tuhan sungguh-sungguh berikan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan. Tuhan, dalam menjalani kemoterapi ataupun injeksi nantinya, Tuhanlah yang terus menguatkan Ibu Mira, berikan dia pengharapan. Segala kebutuhan juga, kebutuhan dana dan sebagainya, Tuhan yang akan menyediakannya. Kami sungguh percaya itu. Kami bersyukur untuk keluarga yang menopang, mendukung. Tuhan terus menolong juga untuk Pak Feni yang saat ini juga sedang dalam perjalanan kembali ke Palangkaraya. Tuhan memberkati di perjalanan, sehingga kembali bisa melanjutkan pekerjaan setelah beberapa waktu ada di Surabaya untuk mendampingi Ibu dalam pengobatan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Mensung dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan, terus tolong pulihkan Pak Mensung sampai pulih secara sempurna. Dan biarlah Tuhan juga menolong saudara kami Doni Susatya yang beberapa waktu kemarin telah menjalani operasi sinusitis. Pemulihannya kami sungguh-sungguh serahkan supaya Tuhan yang melakukannya bagi saudara kami ini. Dan kami mendoakan juga untuk Ibu Tinuk. Tuhan terus tolong juga dalam pemulihan kesehatan. Dan Pendeta Paulina Lo Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Tuhan masih memberinya kesempatan untuk bisa melihat pelayanan. Izinkan Musa juga untuk bisa melihat segala kerinduan hatinya untuk pelayanan yang sedang didoakan, digumulkan. Bukakan jalan Tuhan, berikan kesempatan bagi Muselo, berikan sukacita dalam masa-masa ini untuk terus bisa berpengharapan dan memakai setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi Muselo. Terima kasih Tuhan. Untuk para orang tua kami yang sedang dalam pemulihan dari sakit, Tuhan kiranya terus tolong. Bapak Fu Hian Fei, Bapak Pun Lung,
Ibu Suan Kim, Ibu Menawati, Bapak Andi Cahyono, Bapak Budi Hartono. Biarlah semua jemaat Tuhan yang mungkin juga belum kami sebutkan namanya, yang saat ini juga sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan terus tolong mereka semuanya. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan memberkati Ibu Dela Novia, Ibu Natalia Louis, Saudara Nicholas Tan, Bapak Husin, Bapak Romel, Ibu Liu Suisiu, Ibu Merlina Esa, yang boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan. Dan kami mau mensyukuri juga untuk keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan terus berkati Bapak Beni Cahyono dan Ibu Serniwati. Tuhan terus menolong dan memberkati Bapak Hendarto Taufik dan Ibu Diaken Rosa Tanur, supaya keluarga-keluarga ini terus dipakai Tuhan, bisa menjadi berkat. Mereka menikmati sukacita dalam tiap-tiap waktu yang Tuhan berikan. Dan kami mau berdoa untuk kota kami Banjarmasin. Beberapa waktu yang lalu Tuhan, kami mendengar bahwa banyak beberapa tempat yang sudah mulai dilanda banjir. Tuhan, biarlah Tuhan terus ada untuk menolong sehingga kota kami dalam keadaan yang tetap kondusif. Tuhan juga terus tolong kami masing-masing untuk bisa mengupayakan hal yang terbaik yang bisa kami lakukan demi kesejahteraan kota kami ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, berkati setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami. Kiranya Tuhan terus menolong sehingga kami semua Tuhan bisa semakin baik lagi. Dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan terus tolong kami supaya dapat tetap menjaga kesehatan kami, saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga kami bisa menolong, bekerja sama dengan pemerintah kami untuk kebaikan kami bersama. Tuhan, ada banyak pokok doa lagi yang Tuhan tahu. Biarlah ini terus kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami, kebutuhan kami, permohonan kami. Dan kami mau mengakhiri seluruh rangkaian doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah diberikan bagi kita. Dan saat ini Tuhan ingin kita melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian. Pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Kami menikmati kebersamaan dengan Kau Tuhan. Biarlah segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami bersyukur. Layak kami muliakan dalam kehidupan kami. Pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah.
Saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Biarlah kekuatan Tuhan menjadi bagian kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Ya, kita akan menyimak warta gereja.
Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup, Hai dunia, namun firman-Mu selalu kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu, pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor